Hai semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Jadi pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading asmara untuk zodiak Pisces ya, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Agustus 2020. Reading kali ini berlaku untuk single maupun couple, jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisi kalian masing-masing. Oke, kalau begitu langsung kita mulai ya untuk reading kali ini. Jadi tema kalian untuk bulan Agustus 2020 nanti adalah kartu Death ya. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Scorpio di sini. Oke. Terus selain itu, dengan kartu Death sebagai tema utama, beberapa dari kamu di sepanjang bulan Agustus nanti mungkin akan mengalami sebuah perubahan dalam hubungan asmara, ya. Perubahan dari sesuatu yang lama berakhir menuju suatu hal yang baru muncul, ya. Ini berlaku bagi yang lagi single maupun couple, ya. Misalnya bagi yang lagi single mungkin ada sebuah perubahan ketika kamu ingin mendekati seseorang yang kamu sukai, ya. Terus bagi yang lagi couple mungkin ada suatu hal, ada sebuah perubahan penting yang akan terjadi dalam hubungan di antara kalian berdua, ya. Jadi perlu untuk ekstra berhati-hati dan berpikiran positif, ya, di dalam bulan Agustus nanti. Oke. Terus di bawahnya ada kartu 6 cawan. Jadi artinya beberapa dari kamu di sepanjang bulan Agustus nanti mungkin akan sibuk sekali bernostalgia, akan sibuk sekali memikirkan masa lalu, memikirkan masa-masa indah yang pernah kamu alami bersama dengan seseorang, ya. Bagi yang lain mungkin lagi memikirkan seseorang yang pernah hadir dalam hidup kamu, ya. Dikarenakan ada sebuah perubahan penting yang bakalan terjadi, perubahan dalam hubungan asmara di antara kalian berdua di sepanjang bulan Agustus nanti, yang nantinya ujung-ujungnya akan membuat kamu terlalu sering berpikir, terlalu sering bernostalgia, belum bisa move on dari seseorang, belum bisa melupakan masa lalu, ya. Jadi perlu untuk lebih berhati-hati dan bersabar, ya. Terus di bawahnya ada kartu 8 tongkat dan kartu Queen of Swords. Mungkin di sini ada yang lagi berhubungan dengan zodiak Libra, Gemini, Aquarius, ya. Terus selain itu, beberapa dari kamu akhir-akhir ini mungkin telah sibuk sekali berbicara, berkomunikasi dengan seseorang, ya, dengan pasangan kamu, dengan mantan, ataupun dengan orang yang kamu sukai. Dan dengan kartu Queen of Swords, mungkin di sini kalian telah berbicara dengan cukup tegas kepada orang tersebut, ya. Ini sudah kamu lakukan akhir-akhir ini, ya. Jadi perlu untuk berhati-hati ketika berbicara untuk menghindari konflik dan kesalahpahaman, ya. Terus di sini kita mulai dengan dua kartu Temperance dan kartu Page of Wands. Jadi kedua kartu ini akan menjadi energi kamu di minggu pertama, ya. Mungkin di sini ada yang lagi berhubungan dengan zodiak Sagittarius, oke? Terus selain itu, dengan kartu Temperance, beberapa dari kamu di minggu pertama mungkin lagi butuh healing, soalnya kartu ini melambangkan energi penyembuhan, ya. Mungkin di minggu pertama kalian lagi butuh ketenangan ceritanya, ingin menenangkan hati dan pikiran kamu, dikarenakan mungkin ada sebuah faktor kekecewaan yang telah terjadi akhir-akhir ini. Sehingga di minggu pertama kalian lagi butuh ketenangan, ingin menenangkan hati dan pikiran kamu kembali ke arah yang lebih baik lagi di minggu pertama, ya. Terus selain itu, kartu Temperance juga melambangkan moderasi dan keseimbangan. Jadi artinya di minggu pertama kalian perlu untuk lebih perlahan-lahan ketika ingin mendekati seseorang, ketika ingin mengambil keputusan dalam sebuah hubungan, ya. Jangan terburu-buru ketika ingin melakukan sesuatu hal ataupun ketika ingin ketika ingin mengambil keputusan dalam sebuah hubungan asmara. Yang perlu kamu lakukan di sini adalah perlahan-lahan, jangan terburu-buru. Silakan pertimbangkan kembali semuanya secara detail dan mendalam, ya. Pertimbangkan pro dan kontranya dalam setiap keputusan asmara apapun yang ingin kamu lakukan di minggu pertama, ya. Dan dengan kartu Page of Wands di minggu pertama, mungkin beberapa dari kamu akan menyampaikan sebuah kabar, berita, informasi kepada orang yang kamu sukai, ya, di minggu pertama. Jangan lupa dengan kartu Temperance, di minggu pertama, di sini kalian perlu untuk lebih berhati-hati ketika ingin menyampaikan apa yang kamu inginkan, ketika ingin menyampaikan apa yang kamu rasakan kepada orang tersebut, ya. Gunakan perencanaan yang detail dan mendalam di minggu pertama, oke? Terus, at the foundation ada kartu 3 pedang. Jadi artinya, di bulan-bulan, bahkan di tahun-tahun sebelumnya, beberapa dari kamu pernah mengalami kekecewaan dalam sebuah hubungan. Misalnya mungkin pernah merasa dikecewakan, pernah dikhianati oleh seseorang misalnya. Bagi yang lain mungkin lagi merasa frustasi ketika menantikan kejelasan dari orang yang kamu sukai, dan lain sebagainya. Jadi intinya ada sebuah faktor kekecewaan yang telah terjadi selama ini. Oke? Terus, at the recent past ada kartu 4 pedang. Jadi artinya di sepanjang bulan Juli kemarin, beberapa dari kamu mungkin lagi butuh ketenangan, lagi ingin istirahat, ya. Mungkin di sini kalian lagi merasa capek sekali hatinya dikarenakan ada sebuah faktor kekecewaan yang telah terjadi akhir-akhir ini. Sehingga di dalam bulan Juli beberapa dari kamu cenderung ingin istirahat.
ya, tidak ingin memikirkan hubungan cinta dengan seseorang. Di sini kalian lagi butuh ketenangan, ingin menenangkan hati dan pikiran kamu di sepanjang bulan Juli kemarin. Ya, bagi yang lain dengan kartu 4 pedang, mungkin di sini kalian lagi butuh waktu yang cukup lama untuk berpikir ketika sebelum ingin mengambil keputusan penting dalam sebuah hubungan. Ini sudah kamu lakukan di sepanjang bulan Juli kemarin. Oke? Terus di sebelah atas ada kartu The High Priestess. Mungkin di sini ada yang lagi berhubungan dengan zodiak Pisces ya. Terus selain itu dengan kartu The High Priestess, mungkin ada suatu hal yang akan kamu rahasiakan dari seseorang. Soalnya kartu ini melambangkan sebuah rahasia, ya. Bisa juga justru sebaliknya, mungkin ada seseorang yang akan menyembunyikan sesuatu hal dari kamu, ya. Ini akan terjadi di antara minggu pertama menuju minggu kedua. Jadi perlu untuk ekstra berhati-hati ya. Terus energi kamu di minggu kedua adalah kartu 3 koin, Three of Pentacles. Jadi artinya, di minggu kedua nanti, beberapa dari kamu siap untuk membangun kembali hati kamu, siap untuk membangun kembali kedekatan dengan seseorang, ya, dengan mantan, dengan orang yang kamu sukai, ataupun dengan pasangan kamu. Dan ini dan dengan kartu 3 koin kalian akan melakukannya secara perlahan-lahan, ya. Yang kamu butuhkan di sini adalah kesabaran. Ya, karena segala sesuatu yang ingin kamu bangun itu butuh waktu dan proses. Ya, di sini kalian perlu untuk lebih bersabar ketika ingin membangun kedekatan dengan orang yang kamu sukai di minggu kedua. Ya, terus energi kamu di minggu ketiga adalah kartu The World. Dengan kartu The World, di minggu ketiga, beberapa dari kamu siap untuk memasuki sebuah siklus lembaran cinta yang baru lagi. Misalnya mungkin siap untuk melupakan seseorang, siap untuk move on dari orang yang dari seseorang, ya. Bagi yang lain mungkin siap untuk membangun lembaran cinta yang baru dengan orang lain, ya. Siap untuk PDKT misalnya dan lain sebagainya. Jadi intinya ada sebuah lembaran hidup yang baru yang akan kamu mulai jalankan di minggu ketiga, ya. Terus di sebelah sini ada kartu The Lovers. Mungkin di sini ada yang lagi berhubungan dengan zodiak Gemini ya. Terus selain itu di minggu ketiga nanti orang lain akan menilai kamu lagi menghadapi sebuah pilihan dan keputusan penting ya. Jadi orang lain akan menilai kamu seperti itu di minggu ketiga. Oke. Terus di sebelah sini ada kartu 8 cawan. Jadi artinya di minggu ketiga nanti di sini kalian lagi berharap bahwa bisa belajar melepaskan masa lalu ya, masa lalu pahit yang pernah terjadi selama ini. Soalnya dengan kartu The World, di minggu ketiga kalian lagi berusaha keras untuk memulai kembali lembaran hidup yang baru. Ya, mungkin beberapa dari kamu siap untuk melupakan seseorang, siap untuk move on dari seseorang yang pernah kamu sukai selama ini. Ini akan terjadi di minggu ketiga. Ya, sehingga dengan kartu 8 cawan kalian lagi berharap bahwa bisa belajar melepaskan masa lalu ke arah yang lebih baik lagi, ya, di minggu ketiga. Terus energi kamu di minggu keempat adalah kartu 3 cawan, Three of Cups. Jadi artinya di minggu keempat beberapa dari kamu akan sibuk sekali bersosialisasi dengan teman-teman kamu, dengan seseorang yang paling dekat dengan kamu. Ya, mungkin di sini kalian lagi butuh pendapat dari mereka, butuh pendapat, solusi, masukan dari orang-orang yang paling dekat dengan kamu. Jadi bagi kamu yang sedang mengalami sebuah masalah rumit dalam sebuah hubungan, perlu untuk lebih cerita. Perlu untuk curhat, ya, membuka diri dengan teman-teman kamu, dengan orang-orang yang paling dekat, supaya kamu bisa mendapatkan sebuah kejelasan ataupun pendapat, ya, yang lebih positif lagi dalam menyelesaikan sebuah permasalahan di dalam sebuah hubungan asmara. Oke? Jadi intinya dengan kartu Death sebagai tema utama, beberapa dari kamu di sepanjang bulan Agustus nanti mungkin akan mengalami sebuah perubahan dalam sebuah hubungan asmara ya. Yang perlu kamu lakukan di sini adalah kesabaran, lebih bersabar lagi ya dalam menghadapi perubahan apapun. Ya, di sini kalian perlu untuk selalu percaya diri ya dalam menghadapi masalah asmara di antara kalian berdua ya di sepanjang bulan Agustus nanti. Oke? Oke, segitu aja dulu ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.